jalan Melkisedek, the way of Melkisedek, yang disebut juga ordo atau order atau tatanan hukum tentang Melkisedek. Saya akan baca dari Mazmur 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut order, tatanan, jalan, way, hukum, sistem, prinsip Melkisedek. Ada 12 kali nama Melkisedek disinggung di Alkitab. 2 kali di Perjanjian Lama. Mazmur 110 yang kita baca tadi berasal dari Kejadian 14, yaitu kisah tentang Melkisedek membawa anggur dan roti ketika Abraham sudah menang perang, dan kemudian tertulis 10 kali lagi di Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani. Kita baca Ibrani yang ke-7 ayat 1. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja yang memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Keadilan atau Kebenaran, dan Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera, King of Righteousness and King of Truth. Ia tidak berbapa dan tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena itu, ia dijadikan sama dengan Putra Allah, Sons of God. Ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. 12 artinya pemerintahan, kepemimpinan atau government. Tapi juga berarti pemuritan. Sebelum memimpin, dimulai dulu dengan menjadi murid. Dari murid, Anda menjadi hamba. Dari hamba, Anda menjadi sahabat. Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba atau murid, tapi sahabat. Karena murid atau hamba tidak tahu segala sesuatu tentang sahabatnya. Tetapi sahabat mengenal, mengerti segala sesuatu. Abraham dan Melkisedek bersahabat. Itulah sebabnya dikatakan tentang Abraham, maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Maka Abraham disebut sahabat Tuhan. Hanya 2 kali tertulis di Alkitab. Ada 2 orang secara literal tertulis sahabat Tuhan. Seorang lagi adalah Musa, yang dikatakan maka Musa berbicara muka dengan Tuhan, maka Musa dan Abraham disebut sahabat Tuhan. Moses spoke to God face to face because Moses is the friend of God. Tentang Abraham tadi dikatakan, and Abraham believed in God, and God counted it as righteousness, and Abraham is called the friend of God. Kisahnya kita tahu, Abraham hendak menolong saudara sepupunya Lot. Ada seorang raja yang bernama Kedorlaomer. Dia memimpin, menguasai, atau boleh dikatakan menjajah 8 kerajaan. 8 kerajaan ini harus bayar upeti kepada sang raja, mungkin tiap tahun. Kalau sekarang pajak tiap bulan, mungkin bisa, tetapi setiap tahunlah kita anggap dulu. Maka pada tahun ke-12 kemudian 5 raja ini berkumpul, mereka rapat, kemudian mereka bersepakat, bersetuju, udah bosan mereka membayar pajak mungkin tiap tahun, maka mereka sepakat akan berhenti bayar pajak, mereka mau berontak. Mendengar itu kemudian sang raja kemudian mendekati 3 kerajaan yang belum bergabung dengan 5 kerajaan itu. Maka
pada tahun ke-13 sudah terjadi gonjang-ganjing ini. Dalam kisah ini tahun ke-14 baru mereka memberontak, sehingga 5 kerajaan melawan satu raja Kedorlaomer yang ditemanin oleh 3 kerajaan lain. Jadi 4 melawan 5. Dan kemudian ditaklukkanlah 5 kerajaan. Dan 2 kerajaan itu adalah Sodom dan Gomora. Mendengar itu, karena sepupunya, saudaranya, maka tergeraklah Abraham. Dia segera mengumpulkan laki-laki dewasa dalam klannya, dalam sukunya. Kalau diperhitungkan pada zaman itu, range para ahli-ahli berkata ada sekitar 1.500 sampai 1.800 yang ikut dengan Abraham. 318 orang kemudian mereka mengejar ya 4 kerajaan tersebut dan mereka mengalahkannya. Dalam peristiwa itulah, dalam hal ini kita boleh menganggap sekarang bahwa Abraham mengalahkan 9 kerajaan, 8 tambah 1. Dan Melkisedek sebagai imam dan raja kebenaran atau keadilan membawa roti dan anggur untuk celebration, dan kemudian dia menerima 1/10. Nah, kisah ini kemudian diangkat oleh Paulus di dalam Ibrani 5 dan 6, 7 dan 8. Nah, dia berkata dia mau mengungkapkan rahasia ini. Tetapi umatnya, orang Yahudi, orang Israel belum siap. Mereka masih terpaku dalam keimamatan Harun atau Lewi. Dan dia berkata, sekarang sudah tiba yang baru. Seperti zaman COVID-19 ini. New normal, dikatakan. Yang lama sudah mati, yang baru sudah tiba. Sebab tidak diperlukan yang baru, kalau yang lama masih hidup. Sama seperti kisah suami istri, kalau suaminya sudah mati, maka istri boleh menikah kembali. Nah, yang lama ini sudah mati, keimamatan Lewi. Jadi kita telusuri berdasarkan kata, dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Berdasarkan silsilah bapa dan ibu, maka tidak ada tertulis, kita tidak tahu Melkisedek ini boleh menjadi imam. Karena kita tahu untuk menjadi raja, pada zaman itu Anda harus dari keturunan Yehuda. Sedangkan untuk menjadi imam dari keturunan Lewi. Tetapi kita tahu juga keturunan Lewi pun mengalami kejatuhan. Seperti gereja juga mengalami kejatuhan. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala karena wanita, tahta, dan kemudian harta. Ketika tak ini, maka Lewi ditolak. Hanya satu keluarga kemudian yang boleh maju, yang boleh melayani di meja Tuhan, yaitu Zadok. Dan dari sini istilah Zadik. Sadik, Jehovah Sadik adalah Allah keadilanku. Ya. Jadi Sadik, Sedek adalah Zadok, sama. Nah, nama lain daripada Melkisedek sebenarnya ada di Alkitab. Ada raja kemudian yang menjadi raja di Yerusalem, namanya Adonizedek. Ya, Tuhan yang adil itu adalah Allahku. Nah, kisah Abraham ini tertulis sebenarnya dalam kitab yang disebut kitab Jaser, kitab Jasar, kitab orang jujur, kitab orang benar. Dari sana kita tahulah bahwa sebenarnya Abraham itu 30 tahun tinggal bersama dengan Melkisedek di rumahnya, di rumah Nuh. Karena dia melarikan diri, karena kalau ketahuan dia hidup, dia akan dibunuh oleh Raja Nimrod. Karena ada nubuatan sebelumnya akan bangkit seorang pahlawan, boleh dikatakan, yang akan menjungkir balikkan Nimrod. Sedang bapaknya Abraham, Terah, yang berusia 205 tahun tersebut adalah jenderal tangan kanan daripada Nimrod. Mereka penyembah berhala, dewa matahari dan dewa bulan. Jadi setelah 30 tahun dewasa Abraham, baru dia keluar dari rumah Melkisedek. Jadi kalau boleh dibilang di sini, Melkisedek itu adalah bapak angkat, mentor, gurunya, ya, dan sahabatnya daripada Melkisedek. Jadi Melkisedek lah yang sebenarnya yang menjadi penasehat, yang memberi strategi seperti para jenderal, ya, mereka duduk di belakang meja saja, tetapi strategi mereka yang jalan,
Nah, dari sini kita lihat bagaimana mungkin ini adalah cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Satu orang dengan 318 orang seperti petani yang tidak pernah berperang, ya, mengalahkan tentara. Seperti sekarang ini, bahkan boleh dibilang 9 kerajaan boleh dikalahkannya yang terlatih dengan pasukan dan kereta kudanya. Jadi ini adalah jalan supernatural, jalan ajaib. Maka kita sebut tadi jalan Melkisedek. Jadi Melkisedek yang minta strategi dari Tuhan dan cara rohani, di Roma 8 dikatakan putra Allah dipimpin roh. Maka dia dipimpin roh mengasih jalan kepada Abraham dan Abraham menang atas perang. Nah, yang ajaib di sini tidak disebutkan korbannya, tidak disebutkan berapa yang mati. Raja yang mati siapa? Tidak ada. Dia disebutkan menang. Ada satu cara atau jalan zaman dahulu, misalnya saya adalah raja di kerajaan A, melawan kemudian kerajaan B, misalnya ada Yudi di sini. Kemudian salah satu cara penentuan adalah seperti Daud berperang melawan Filistin, melawan Goliat. Maka siapa yang menang, dia akan memiliki kerajaan itu. Semua menjadi miliknya. Musuhnya boleh dipenggal kepalanya atau dibiarkan hidup, maka kemudian keluarganya akan dievakuisisi dan segala kekayaannya, demikian juga kerajaannya. Kemudian cara yang lain adalah boleh diadakan pertandingan seperti tebak-tebakan atau ditunjukkan seperti memanah, sebuah pertandingan keahlian dan tidak ada korban. Tetapi siapa yang menang, maka dia memiliki kerajaan tersebut. Cara yang ketiga adalah misalnya di alam terjadi sesuatu yang kemudian yang memberi kemenangan kepada orang itu langsung menyerah karena sudah melihat tanda-tanda di alam yang ajaib. Nampaknya seperti itulah yang terjadi kepada Abraham dengan cara Melkisedek tersebut. Nah, jadi selain di dalam kitab Jaser yang 2 kali ada referensi di Alkitab, bahkan ketika kemudian Raja Saul mati, demikian juga Jonathan, maka Daud memerintahkan para orang Israel, para pemuji menyanyikan lagu berkabung tentang kematian pahlawan iman tersebut dan sahabatnya. Ini juga tertulis di dalam Alkitab terjemahan yang lain yang disebut dengan Targum Jonathan, seorang rabi pada abad yang pertama. Jadi dalam ensiklopedia orang Yahudi juga hal ini tertulis. Bahkan yang paling hebat sebenarnya, kalau Anda membaca kisah percakapan Yesus 3 hari 3 malam di Bait Allah dengan imam besar, nah Yesus di sana pernah bertanya sebenarnya. Nah, dalam kisah 3 hari 3 malam, dia bertanya, siapakah Melkisedek tersebut? Jadi 12 kali ada kisah, ada nama Melkisedek ini disinggung, berarti dalam new normal ini sebenarnya inilah keimamatan yang kekal, yang abadi, yang disiapkan bagi umat Tuhan. Tetapi seperti orang Israel ketika Tuhan berbicara di dalam Keluaran 19, kamu akan kujadikan bangsa imam. Ya, imamat yang rajani yang diangkat oleh Petrus kemudian dan 2 kali disebutkan di Wahyu, royal priesthood, kingly priesthood. Tapi orang Israel menolak. Mereka hanya memajukan Musa. Mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Musa, kau saja yang mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian terjadilah keimamatan Musa atau yang kemudian kita sebut Harun dan Lewi. Dan nampaknya 2000 tahun ini gereja kembali ke perjanjian lama. Apa yang dilakukan gereja mayoritas umumnya sekarang adalah sistem Lewi, perjanjian lama. Sedangkan kita seharusnya adalah di keimamatan Melkisedek, jalan rohani. Tidak ada lagi perantara. Ya, kita boleh berhubungan langsung dengan Tuhan.